alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk memperdalam ilmu bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Allah berfirman yang dalam surat Fussilat itu, di antara firman beliau adalah Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian memikirkannya. Untuk itu, marilah kita untuk selalu tekun mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasanya Al-Quran, agar saat kita membaca Al-Quran, itu langsung bisa meresapi apa yang Allah firmankan, apa yang Allah dawuhkan kepada kita, dan apa yang Allah larang kepada kita. Juga termasuk kisah-kisah teladan atau iktibar yang ada di dalam Al-Quran, berupa kisah-kisah Nabi, juga kisah kaum terdahulu. Itu adalah sebagai pelajaran bagi kita yang baik untuk kita tiru, kemudian yang jelek yang harus kita tinggalkan. Bapak dan saudara, Bapak, Ibu dan saudara, kemarin kita sudah mempelajari dua pelajaran, yang pertama dan kedua, di mana pada pelajaran pertama itu kita diperkenalkan dengan adanya kalimah isim, di mana dalam bahasa Arab itu ada 3 komponen, kalimah isim, kemudian kalimah fi'il, dan huruf. Di pelajaran pertama, kita sudah diperkenalkan adanya kalimah isim berjumlah kurang lebih 14 yang bisa kita lafadzkan dengan ibrihad jaka wa khob ngaklimahu. Di mana kalimah isim tersebut berawalan dengan huruf yang termasuk dalam kelompok huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu apabila mendapat tambahan al untuk menjadi ma'rifah, sebagaimana pelajaran ketiga ini kita diperkenalkan dengan isim alam itu sudah dianggap ma'rifah. Jadi yang ma'rifah itu adalah isim yang nakiroh bisa ditambah dengan al untuk menjadi ma'rifah. Di mana 14 isim yang ada pada pelajaran pertama itu apabila ditambah dengan al, menjadikan isim yang nakiroh itu menjadi ma'rifah. Kenapa kita perlu merubah isim yang nakiroh menjadi isim ma'rifah? Kita ingat pada pelajaran kedua, kita diperkenalkan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat ismiyah, kata benda atau pronoun dalam bahasa Inggris. Sehingga jumlah ismiyah itu kalau diartikan sebagai kalimat yang berbentuk kata benda. Kenapa begitu? Karena tidak ada kata kerjanya. Kalau dengan kata kerja, nanti akan masuk dalam kelompok jumlah fi'liyah. Itu pada bab yang mendatang, insya Allah kita juga akan sampai. Di mana pada pelajaran kedua, itu kita mengenal jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada isim yang ma'rifah
dibaca rofa, khobar cukup nakiroh, dibaca rofa juga. Kemudian mudzakkar muannasnya khobar itu mengikuti mubtada'nya. Kemudian nanti ada satu lagi keadaan jamak atau mufradnya khobar itu juga mengikuti mubtada'nya. Sebagaimana yang awal itu al-anfu dhayyaqun. Hidung itu adalah sempit. Al-anfu mufrad, dhayyikun juga mufrad. Karena nanti ada al-anfani, dua hidung, dhayyiqoni, akan begitu. Namun insya Allah pada pelajaran yang akan mendatang kita akan diperkenalkan juga. Pada pelajaran ketiga kita diperkenalkan dengan adanya isim alam. Isim alam itu adalah nama person atau seseorang. Misalnya Fatimatu, Fatimah. Kemudian Umaru, Umar. Nama-nama orang ini sekalipun tidak memakai al, itu sudah dianggap ma'rifah. Karena misalkan ada nama Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri itu memakai al dengan ma'rifah dengan memakai al. Sedangkan Abu di depan itu tidak memakai al karena dia mudhof. Dalam hal ini insya Allah nanti juga kita akan sampai. Sedangkan di pelajaran ketiga kita diperkenalkan dengan nama-nama person yang sekalipun tidak ada atau tidak memakai al sudah dianggap ma'rifah. Jadi ma'rifahnya tidak perlu menambahkan al. Nakirahnya pun juga tidak memakai al. Misalnya Fatimatu, Umaru, Zainabu, dan sebagainya. Kemudian pada isim alam ini ada yang munawan, ada yang ghairu munawan. Kita ingat munawan itu bertanwin, ghairu munawan itu tidak bertanwin. Kalau kemarin saya contohkan ghairu munawan itu Mustafa. Kemudian di sini jelas-jelas Fatimatu itu bukan Fatimatun tapi memang Fatimatu tanpa tanwin. Juga Umar. Umar bin Khattab itu Umar nulisnya Umaru bukan Umarun. Tapi Aliyun. Aliyun itu munawan dengan tanwin. Itulah isim alam yang munawan dan ghairu munawan. Kemudian pada pelajaran ketiga, kita juga diperkenalkan dengan adanya isim domir. Isim domir atau kata ganti orang. Kata ganti orang yang mufrad atau yang tunggal itu ada hiya, dia untuk perempuan, huwa, dia untuk laki-laki, kemudian anta, kamu, anti, kamu perempuan, kalau anta itu kamu laki-laki, kemudian ana, saya. Jadi ada huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah ini pada isim dhamir ini juga sudah dianggap ma'rifah. Jadi tidak ada al-hiya, al-huwa, al-anta, al-ana, al-anti, tidak ada. Langsung hiya. Misalkan saya besar, maka cukup ana kabirun. Karena saya orang laki-laki, sehingga kabirun. Kalau yang mengatakan ana itu orang perempuan, ya ana kabirotun. Ingat,
khobar itu mengikuti mubtada'nya dalam hal mudzakkar muannasnya, kemudian juga jamak dan mufradnya. Kemudian kalau anti karena itu jelas-jelas perempuan, maka anti kabirotun, anta kabirun. Kemudian huwa sohirun, hiya sohirotun. Ini dalam contoh jumlah ismiyah dengan mubtada isim alam. Ingat isim alam itu nama person, juga bisa dengan dhamir atau kata ganti. Tadi ada hiya, huwa, anta, anti, dan ana. Itulah contoh jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar pada pelajaran ketiga. Kemudian pada pelajaran ketiga juga diterangkan isim dhamir itu semuanya mabni. Kita ingat mabni itu harokat pada huruf terakhirnya tidak berubah. Maka ana ya ana terus, anti ya anti, antu, anta untuk orang laki-laki. Kemudian ana tidak ada ani, tidak ada anu. Ya ana gitu saja. Karena mabni tetap. Kalau mu'rab itu yang harokat atau tanda pada huruf akhirnya berubah-ubah. Misalnya kemarin unuqin. Itu ngun. Kadang bisa ngunukun atau al-unuku kalau ma'rifah. Kadang suatu saat nanti akan dibaca dengan unuqon, dan suatu saat nanti akan dibaca dengan unuqin. Itulah isim yang mu'rab, lawannya mu'rab mabni. Sedangkan i'rabnya isim yang mabni itu disebut dengan mahal i'rab. Mahal i'rab atau mahal itu maksudnya menduduki atau berkedudukan. I'rab. Kita tahu i'rab itu maksudnya berubah-ubah. Kalau mubtada itu i'rabnya rofa, tandanya dhammah. Karena misalkan ana tilmizun, saya seorang murid. Ana itu adalah mubtada dibaca rofa dan tandanya mahal i'rab karena dia isim dhamir yang mabni. Menyebutnya demikian. Jadi perlu diingat mubtada isim yang ma'rifah dibaca rofa tandanya dhammah. Khobar isim yang cukup nakirah dibaca rofa juga tandanya dhammah. Atau kalau dia nanti isim yang isim dhamir atau nama person, maka dia i'rabnya mahal i'rab sebagaimana dijelaskan pada pelajaran ketiga ini. Sampai di situ dulu, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ini isim alam yang ada yang munawan, ada yang ghairu munawan. Contohnya yang munawan tadi seperti Fatimah tuh, Sa'idu, Umaru. Kemudian yang munawan itu tadi dicontohkan baru Aliyun. Apakah itu memang ada
jenis-jenis khusus gitu kan. yang Munawan itu. Domir apa isim alam yang Munawan. Ada, jadi kita tahunya Munawan atau Ghairul Munawan simai atau mendengar bagaimana orang Arab itu menyebut nama. Karena misalkan Zainabu, Su'adu, kemudian yang Munawan tadi ada Ngaliyun, ada Muhammadun. Jadi Muhammadun itu juga Munawan, bukan Muhammadu. Dan yang lain-lain, insya Allah nanti kita banyak menemui. Jadi kalau itu isim yang dengan tanwin, berarti isim yang Munawan. Jadi kita melihatnya dalam keadaan, ingat ya kemarin sudah dijelaskan, Munawan atau tidaknya itu dalam keadaan nakiroh. Dalam keadaan nakiroh. Karena dalam keadaan ma'rifah, tanda tanwinnya dihilangkan. Jadi melihatnya saat isim tersebut dalam keadaan nakiroh. Kalau dalam keadaan nakiroh itu tidak bertanwin, itulah isim yang ghairu munawan. Demikian untuk membedakan apakah itu nama person itu munawan atau ghairu munawan. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada bacaan yang sudah ada pada pelajaran ketiga. Karena bacaan sudah ada dan Bapak, Ibu, Saudara sudah menghadapi semua atau memiliki semua. Untuk hal ini yang akan membaca, berlatih membaca sambil melanyahkan bacaan, bagaimana melafadzkan huruf yang sukun, bagaimana melafadzkan huruf yang ada sadahnya, bagaimana melafadzkan huruf yang ada matnya, silakan untuk membacanya. Syukur juga malah diterjemahkan akan lebih melanyahkan kita tahu akan arti kalimah atau kalam tersebut. Mari kalau ada yang sudah siap. Kan tinggal membaca lebih mudah daripada menyusun kalimah. Mungkin Ustaz. Insyaallah. Ya, silakan. Al-mirsamatu tawilatun wal mimhatu qasiratun. Bentar. Ya. Al-mir, ya. Roknya kan tun ya. Al-mirsamatu tawilatun wal mimhatu qasiratun. Itu contohnya. Mari. Al-mirsamatu tawilatun wal mimhatu qasiratun. Satu Artinya? Oh ya. Pen al-mirsamatu tawilatun. Pensil itu panjang. Wal mimhatu penghapus. Qasiratun. Ya, sebentar. Pendek. Ya, sebentar. Jadi kita perlu mengingat-ingat pada pelajaran 2 lagi, ya. Kemarin contohnya al-angfu zoyikun. Ada 2 kalimat, al-angfu dan zoyikun. Namun terjemahnya hidung itu kemudian adalah sempit. Di mana adalah tidak ditulis, namun dalam menerjemahkan perlu dikeluarkan atau dilafadzkan. Kenapa begitu? Kita ingat seperti yang saya jelaskan juga di grup. Bedanya antara yang saya tulis, Al-Kitabu
sakhinun. Diterjemah dengan buku itu tebal. Padahal kalau menurut pelajaran Joshua, Alkitabu sakhinun. Buku itu adalah tebal. Apakah buku itu tebal dan buku itu adalah tebal sama? Tidak. Tidaknya bagaimana? Kita tahu kalau buku itu tebal, maka menyatakan bahwa setiap buku pasti tebal. Tapi kalau buku itu adalah tebal, buku itu dengan menunjuk hanya satu tok, hanya satu buku. Kalau ini bukunya tebal ya, buku itu tebal. Ya ini tok. Buku yang lain tidak tebal. Buku yang lain mungkin tipis. Itu bedanya dalam memahami buku itu adalah tebal dengan buku itu tebal. Kan kita tahu bahwa rumah itu besar. Maka setiap rumah adalah besar. Tidak ada rumah yang kecil. Karena rumah isinya orang, isinya tempat tidur, dapur, dan sebagainya. Maka rumah itu besar. Bahwa setiap rumah pasti besar. Lebih besar dari manusia. Itulah bedanya kita mengucapkan adalah dengan tidak. Karena apa? Al-mir samatu itu sudah isim yang ma'rifah, isim yang sudah ma'rifah, dan menjadi pokok kalimat. Kemudian dijelaskan penjelasannya tawilatun khobarnya. Kalau al-mir samatu tawilatun, pensil itu panjang. Berarti semua pensil panjang. Pensil itu panjang. Berarti setiap pensil panjang. Sekalipun pendek, maka dinyatakan karena pensil itu panjang, tetap panjang. Padahal pensil itu kan juga diamati semakin pendek, semakin pendek. Tapi kalau pensil itu ada panjang. Maka yang Cek. Kalau kita bayangkan pernah ya saya cerita. Bisa diulang Ustaz. Waktu itu saya nengok saudara, tidak saya di rumah sakit. Cek. Dia di rumah sakit. Kota, ya. Jadi suara Ustaz nggak kedengaran. Sinyalnya kurang bagus. Duduk di kursi. Orang itu ngomong. Kurus mobil. Ribut dengan sendirinya. Tak kenal. Itu mikro apa ya? Tak ada yang kenal. Ribut dengan sendirinya. Ya, punya Ustadz tadi belum di-on-kan mikrofonnya. Mari yang akan baca tadi, silakan. Baik, tadi suaranya hilang, Ustaz.
Sudah, Ustaz? Ya, baik. Baik. Diulangi, Ustaz. Ya, sebentar, saya ulangi ya. Jadi al-mirsamatu tawilatun itu dalam kita menerjemah adalah di situ tidak ditulis tetapi mempunyai pengertian. Karena bedanya begini. Al-mirsamatu tawilatun itu berarti pensil itu adalah panjang. Hanya pensil yang ditunjukkan itu. Kalau al-mirsamatu tawilatun diartikan dengan pensil itu panjang, maka seolah-olah setiap pensil panjang. Setiap pensil panjang, walaupun pendek, karena pernyataan pensil itu panjang. Maka dalam menerjemahkan dalam hal ini kita terjemahnya dengan pensil itu adalah panjang. Begitu seterusnya. Baik, saya ulangi Ustaz ya. Al-mirsamatu tawilatun. Baik. Al-mirsamatu tawilatun. Pensil itu adalah panjang. Wal mimhatu qasiratun. Penghapus itu adalah pendek. Ya. Aisyatu mujtahidatun. Aisyah itu adalah rajin. Zainabu jamilatun. Zainab itu adalah cantik. Atau Zainab adalah cantik. Ana tilmidun. Saya adalah murid. Ana muti'un. Saya adalah taat. Anta nazifun. Anta nazifun. Anta nazifun. Kamu adalah bersih. Anti tiflatun. Anti tiflatun. Kamu adalah anak perempuan. Anti jamilatun. Kamu adalah anak perempuan cantik. Muhammadun mujtahidun. Muhammad adalah pandai, rajin. Mujtahidun, rajin. Huwa alimun. Dia laki-laki. Alimun adalah pintar. Pintar bisa, pandai bisa. Alimun. Dia laki-laki adalah pandai. Su'atu ghaibatun. Su'atu ghaibatun. Su'at tidak, su'at adalah tidak datang. Betul, Ustaz? Ya, su'at itu karena su'at sama untuk orang perempuan. Oh iya. Su'atu ghaibatun. Su'at itu mu'anas. Baik. Dia jamilatun. Dia jahilatun. Dia adalah bodoh. Dia perempuan adalah bodoh. Betul, Ustaz? Ya. Jadi sebentar ya. Kalau su'adu itu perempuan, tapi kalau sa'id itu laki-laki. Dan dun berarti munawan, seperti Muhammadun, sa'idun. Su'adu itu mu'anas dan ghairu munawan. Jadi su'adu itu perempuan, Ustaz ya? Iya, nama perempuan untuk perempuan. Mari, teruskan. Man anta, betul, Ustaz? Man anta, siapa kamu laki-laki? Siapa dia laki-laki? Anta kamu ya. Man anta, siapa kamu laki-laki? Ana sa'idun. Saya adalah Sa'id. Hal anta ustadun? Apakah kamu laki-laki guru? Seorang guru? La. Ana tilmidun. Tidak. Saya adalah seorang murid. Dikoreksi, Ustaz?
Iya. Man anti, siapa kamu perempuan? Ya. Ana tilmidatun, saya adalah murid perempuan. Ya, ana Saya adalah tilmidatun, seorang murid. Itu boleh. saya adalah seorang murid perempuan dalam dia. Hal anti muti'atun, hal anti muti'atun, apakah kamu perempuan seorang yang taat? Gitu. Naam, ya, ana muti'atun, saya adalah seorang yang taat. Betul, Ustaz? Iya. Terus? Hal farid, nah, lanjut Ustaz. Iya. Hal faridatu hadiratun, apakah Faridah hadir? Iya. La, ya, dia ghaibatun, dia tidak hadir atau dia tidak datang. Ajahilatun dia, betul Ustaz? Terus? Agak kurangan. Iya. Ajahilatun, betul. Itu apakah sama dengan hal? Ajahilatun dia, apakah dia bodoh begitu Ustaz? Iya. Naam, iya, dia jahilatun. Dia perempuan adalah bodoh. Ya Sa'idu, wahai Sa'id, labaik, ya saya. Man huwa hadirun, siapa dia yang datang? Bakrun hadirun. Bakrun itu nama orang. Iya. Bakar adalah hadir. Waman huwa ghaibun, dan siapa dia yang tidak datang atau tidak hadir? Iya. Aliyun ghaibun. Ali adalah tidak datang atau tidak hadir. Iya. Man, siapa dia perempuan? Dia Aisyatu. Dia perempuan adalah Aisyah. Iya. Oke. Terus mari yang lain. Kan banyak yang pesertanya banyak loh. Ada berapa yang follow hari ini? 24 Ustaz. 24. Oke. Yang lain mari silakan. Jadi sambil kita belajar untuk melafadzkan panjang pendeknya lafadz, juga ini lafadz yang bersukun atau bersaddah atau ada matnya dengan dibaca dengan tekanan. Kita juga belajar untuk tahu terjemahnya atau tahu artinya. Dan hal ini juga perlu kita perhatikan, sekalipun pada contoh ini adalah memakai sakal, maka kita harus belajar seolah-olah tulisan ini tanpa sakal, agar suatu saat nanti kita membaca tulisan yang tanpa sakal, itu kita bisa membacanya. Dan termasuk misalkan melafadzkan ini, ada hal anta ustadzun, tulisan seperti itu dibaca ustadzun, bukan ustiadzun, bukan, atau ista'adzun, bukan, tapi ustadzun. Sekalipun tidak ada sakalnya, nanti akan dibaca hal anta ustadzun. Kemudian juga la ana tilmidun, bukan dibaca la ana tulmidun, bukan, atau ana talmidun, bukan. Itu mulai sekarang kita supaya betul-betul memperhatikan lafadz-lafadz yang ada, termasuk su'adu. Kalau ada tulisan sin, ain, alif, kemudian dal, itu
tidak akan dibaca sa'idun, tapi dibaca su'adu. Bukan su'adun. Karena apa? Su'adu itu nama person untuk perempuan ghairu munawan. Kalau ada tulisan sin, ain, ya, dal, maka dibaca sa'idun. Bukan dibaca sa'yad. Sa'yadu bukan. Tapi sa'idun. Bukan sa'idu. Kecuali kalau nanti dia mudah-mudah penilai mungkin akan dibaca sa'idu. Namun secara nakirah atau secara mufrad, secara sendirian dibaca sa'idun. Itu supaya betul-betul kita perhatikan, kita hafalkan cara bacanya. Mari yang akan baca berikutnya. Sudah ada yang siap? Mari. Saya Tat. Ya, mari silakan. Mohon izin tadi agak terlambat. Ini pelajaran nomor berapa, Tat? Pelajaran ketiga. Ya, siap. Halaman? Bacaan pada pelajaran ketiga. Al-mirsamatu tawilatun. Oh, itu yang dibaca ya. Berarti diulang kayak tadi ya? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-mirsamatu tawilatun. Al-mirsamatu tawilatun. Yang dengan nada tinggi. Al-mirsamatu. Oh gitu. Ada penekanan di mirnya berarti ya? Ya. Karena kan pun. Oh ya. Al-mirsamatu tawilatun. Gitu ya? Iya. Wah, ya. Latihan intonasi. Mirsamah itu pensil ya? Pensil. Ya. Pensil itu adalah panjang. Ya. Wal mim hatu qasiratun. Mim hah apa nih mim? Setip. Penghapus setip. Ya. Wal mim hatu qasiratun. Setip dan penghapus itu adalah pendek. Ya. Aisyatu mujtahidatun. Aisyah. Oh iya. Yang ada tekannya pada jim sukun. Mujtahidatun. Nah, tidak ada untuk ditekankan hi, tidak, da juga tidak, tun juga tidak. Mujtahidatun. Siap. Aisyatu mujtahidatun. Ulangi. Aisyatu mujtahidatun. Aisyah serius atau mujahadah. Rajin. Ulangi. Aisyatu mujtahidatun. Aisyah rajin. Aisyah adalah rajin. Ya. Zainabu jamilatun. Zainab adalah cantik. Ana tilmidun. Saya adalah murid. Ya, sebentar. Yang perlu kita perhatikan, misalkan nanti ketemu dengan tulisan zain, ya, nun alif, ba, kemudian jim, mim, ya, lam, ta, marbutoh. Kita tahu jamilatun itu mu'anas. Sedang di depannya ada Zainabu. Zainabu itu orang perempuan apa orang laki-laki? Perempuan, wanita. Ya. Sekalipun tidak memakai tak marbutoh, Zainabu karena dia nama orang perempuan, maka khobarnya mu'anas juga, jamilatun bukan
Zainabu jamilun. Ini yang perlu kita perhatikan, termasuk nanti saat kita membaca baik dalam hadis ataupun yang buku-buku itu ada tulisan Zainabu, maka akan kita baca Zainabu dan dia adalah orang. Mari terus. Ya. Oke, terima kasih. Ana tilmidun. Saya adalah murid. Untuk ana, sekalipun itu ada alifnya, itu dibaca pendek, maka tidak usah dengan nada tekanan. Oh ya. Khusus ana yang artinya saya. Kenapa? Dalam Al-Quran nanti ada wa ana mila. Lah itu bukan ana saya. Kalau ana yang artinya saya itu cukup dibaca pendek saja. Siap. Ana tilmidun. Ya. Saya adalah murid. Ana berarti saya tersebut laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya. Karena tilmidun itu isim untuk mudzakkar. Ya. Lanjut. Ana muti'un. Saya laki-laki adalah taat. Anta, ini baca. Anta waladun. Benar. Waladun tidak ada nada tekanannya. Oh ya, jadi anta waladun. Anta waladun. Gitu. Anta waladun. Kamu laki-laki adalah anak laki-laki. Itu langsung kamu adalah anak laki-laki gitu sudah cukup. Siap. Karena kan dinyatakan anta. Ya. Anta waladun. Udah benar belum? Anta waladun. Kamu adalah anak laki-laki. Anta nazifun. Anta nazifun. Kamu laki-laki suka kebersihan. Adalah bersih. Bersih. Anta nazifun. Anda laki-laki adalah bersih. Ya. Anti tiflatun. Kamu atau Anda adalah anak perempuan. Anti jamilatun. Anda perempuan adalah cantik. Ya. Muhammadun mujtahidun. Muhammad adalah rajin. Ya. Huwa alimun. Dia adalah pandai. Ya. Su'adu ghaibatun. Su'ad adalah tidak hadir. Ya. Hiya jahilatun. Dia wanita adalah bodoh. Man anta? Siapa Anda? Ana Sa'idun. Saya adalah Sa'id. Hal anta ustadu? Apakah Anda seorang guru? La. Ana tilmidun. Tidak. Saya adalah seorang murid. Man anti? Siapakah Anda, wahai wanita? Ana tilmidatun. Saya, wanita, adalah seorang murid. Saya adalah seorang murid wanita. Saya adalah seorang siswi. Hal anti muti'atun? Apakah Anda seorang yang taat? Naam, ya. Ana muti'atun. Saya adalah seorang wanita yang taat. Hal faridatu hadiratun? Apakah Faridah hadir? La, tidak. Hiya ghaibatun. Dia tidak hadir. Iya. Ajahilatun hiya? Apakah bodoh dia, wanita? Apakah dia bodoh? Oh ya. Ulangi. Ajahilatun hiya? Apakah dia bodoh? Naam. Ya. Hiya jahilatun. Dia bodoh. Ya Sa'idun. Wahai Sa'id. Labaik. Dalam.
Saya. Labaik artinya apa? Ya, ya itu. Baiklah, bisa juga. Oh, baiklah, okay, baiklah. Dalam juga bisa ya, dalam. Ya. Man huwa hadirun? Bentar. Siapa? Tadi mungkin di buku itu tertulis sa'idun. Padahal ada ya munada. Itu mestinya ya sa'idu. Oh Jadi ya, Sa'id. sa'idun karena adanya harfun nida ya, maka dibaca ya sa'idu. Iya, bentar. Dinaikkan dikit. Oh, ya Itu itu ya, betul. Ini jadinya ya Sa'idu ya, pengaruh. karena ada harfun nida Ya. di sini ya, di depan ya. Baik, kami ulangi. Ya Sa'idu. Wahai Sa'id. Labaika. Saya dalam. Ya, saya. Ya saya. Ulangi. Ya Sa'idu. Wahai Sa'id. Labaika. Ya saya. Man huwa hadirun? Siapa yang hadir? Bakrun. Hadirun. Bakrun adalah hadir. Waman huwa ghaibun? Dan siapa dia yang tidak hadir? Ali. Ali ya Ustaz ya, bukan Aliyu. Aliyu. Aliyun. Nah, Aliyun. Ada tasdidnya, Aliyun gitu ya. Ya. Aliyun ghaibun. Ali yang tidak, Ali adalah tidak hadir. Man hiya? Siapa dia wanita? Hiya Aisyatu. Dia adalah Aisyah. Ya. Jadi pada bacaan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tadi. Apabila nanti kita ketemu dengan ada huruf munada atau huruf penyeru, maka isim yang munawan seperti sa'idun itu tanda tanwinnya dihilangkan. Apabila di depannya ada harfun nida, ya atau ya ayuha atau yang semisal itu, maka tanda tanwinnya dihilangkan. Dan misalkan tadi tetap ditulis sa'idu gitu ya, atau dibaca sa'idu, maka sa'id itu adalah isim yang munawan. Karena dalam keadaan nakiroh tidak ada yang mempengaruhinya, tidak ada ya misalnya, dia akan dibaca sa'idun. Bukan sa'idu. Lain dengan yang su'adu. Su'adu itu sekalipun ada munada ya su'adu. Tidak ada ya tetap su'adu. Makanya su'adu wa ibatun. Kalau dipanggil ya su'adu, tetap tanwinnya tidak ada karena dia ghairu munawan. Demikian hal-hal yang beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang lain, mari silakan yang sudah siap untuk membaca. Mari. Jadi seperti yang kita sampaikan di grup juga, kita tidak perlu takut salah membacanya. Karena kan tahap kita kan masih belajar, sehingga keliru baca itu tidak masalah. Justru dengan keliru kemudian diluruskan, itu insya Allah akan menjadikan pengalaman pada kita, oh iya dulu saya saat membaca begini, diluruskan atau dibetulkan, bacanya begini. Akan jadi terngiang-ngiang. Maka pengalaman untuk baca itu, baik itu sendirian ataupun disimak. Ya, disimak. Simak itu kan kalau kita wong Jawa kan sudah paham. Oh, disimak Pak Guru. Padahal itu simak itu dari bahasa Arab. Sami'a yasma'u. Simak. Pendengaran. Atau memperdengarkan. Jadi simaan. Wong Jawa menyebutnya nyemak.
Asalnya dari sami'a yasma'u. Itu bahasa Cerapan. Juga mistoroh itu kan penggaris mistar. Mistar penggaris dari satoro menggaris, alat untuk menggaris mistarun. Dan banyak juga yang kata Cerapan dari bahasa Arab. Kita memakainya, kita sudah memakainya. Namun belum tahu setelah kita belajar, oh ternyata dari bahasa Arab. Mari yang sudah siap untuk baca berikutnya. Mari. Sambil kita belajar menerjemahkan. Dengan demikian nanti mufrodat atau perbendaharaan kata kita akan bertambah juga. Ada yang sudah siap? Coba Mas Munir Rubiakto. Jadi, Mas Munir. Nyoba Ustaz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mirsamatu tawilatun. Pensil itu adalah panjang. Wal mimhatu qasiratun. Mim sukun. Wal mimhatu. Wal mimhatu qasiratun. Ya. Penghapus itu adalah pendek. Ya. Aisyatu mujtahidun. Mujtahidatun. Aisyatu mujtahidatun. Ini. Aisyah itu. Jadi yang ada tanda tekanannya pada jim sukun. Mujtahidatun. Aisyatu mujtahidatun. Mujtahidatun. Hi-nya pendek. Mujtahidatun. Aisyatu mujtahidatun. Aisyah itu adalah rajin. Ya. Zainabu jamilatun. Zainab itu adalah cantik. Ya. Ana tilmidun. Saya adalah murid. Ana laki-laki apa perempuan itu? Ana laki-laki. Ya. Ana tilmidun. Saya laki-laki, seorang murid. Saya murid laki-laki. Saya murid laki-laki. Saya adalah seorang murid laki-laki. Ana tilmidun. Saya adalah seorang murid laki-laki. Kenapa dikatakan seorang padahal itu tilmidun? Iya, karena kalau dua orang tilmidani, kalau banyak tilmiduna, maka ana tilmidun itu sudah mencakup arti saya adalah seorang murid laki-laki. Beda tuh ya rasa bahasanya. Makanya itu perlunya kita belajar bahasa Arab sehingga rasa bahasanya itu beda nanti kalau sudah kita tahu bahasa Arab. Termasuk dalam menerjemahkan hadis nanti juga akan pengaruh juga. Mari dilanjut. Ana tilmidun. Saya seorang murid laki-laki. Saya adalah seorang murid laki-laki. Ya. Ana mutiun. Ana mutiun. Saya adalah seorang yang taat. Ya. Anta waladun. Kamu laki-laki. Kamu adalah anak laki-laki. Ya. Anta natifun.
kamu laki-laki adalah bersih. Ya. Anti tiflatun, kamu perempuan. Kamu adalah anak perempuan. Kamu adalah seorang anak perempuan. Ya. Anti jamilatun, kamu anak yang cantik. Kamu adalah cantik. Ya. Muhammadun mujtahidun, Muhammad adalah rajin. Huwa alimun, dia adalah pandai. Ya. Su'adu Ibatun. Su'adu ghaibatun. Su'adu ghaibatun. Sebentar ya. Kalau kita baca ghaibatun, di mana pada gho-nya itu dengan nada tekanan. Kalau kita membacanya ghaibatun, itu akan beda. Karena apa? Yang dibaca dengan tekanan pada i-nya, seolah-olah tulisannya itu ghoin, hamyah, kemudian ya, kemudian ba, ta, ghaibatun. Seperti sa'idun, ghaibatun. Padahal yang ada matnya itu di ghoinnya, ghoin alif. Maka ghaibatun. Kemudian hamzah, ba, ta, dia dibaca dengan nada datar karena tidak ada sukun, tidak ada saddah, tidak ada mat. Maka ghaibatun. Mari. Su'adu ghaibatun. Su'ad tidak hadir. Su'ad adalah tidak hadir. Su'ad adalah tidak hadir. Hiya jahilatun. Dia adalah bodoh. Ya. Man anta, siapa kamu? Ana Sa'idun. Saya Sa'id. Hal anta ustadun, apakah kamu seorang ustad? La, ana tilmidun. Bukan, saya seorang murid. Saya adalah seorang murid. Man anti, siapa kamu laki perempuan? Ana tilmidatun. Saya seorang murid. Saya adalah murid perempuan. Seorang murid perempuan. Saya adalah seorang murid perempuan. Hal anti muti'atun, apakah kamu seorang yang taat? Seorang yang taat? Naam, ana muti'atun. Ya, saya seorang yang taat. Hal faridatu hadiratun, apakah Faridah hadir? La, hiya ghaibatun. Dia tidak hadir. Dia adalah tidak hadir. Ajahilatun hiya, apakah dia jahiliyah? Naam, hiya jahilatun. Dia bodoh. Ya Sa'idu, wahai Sa'id, labaik. Ya saya. Man huwa hadiratun, apakah dia hadir? Siapa dia yang hadir? Siapa dia yang hadir? Bakrun hadirun. Bakrun yang hadir. Waman huwa ghaibun, dan siapa yang tidak hadir? Aliyun ghaibun. Ali tidak hadir. Man hiya, siapa dia? Ia Aisyatu. Ia Aisyah. Ia adalah Aisyah. Dia adalah Aisyah. Ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan.
dalam membacanya, dalam menerjemahkan, sehingga rasa bahasa itu akan jadi enak. Rasa bahasa itu akan jadi enak. Kalau kita paham bahasa, insya Allah bahasanya misalkan menerjemahkan jadi enak sekali. Seperti yang di brosur kita itu, kalau kita baca kan ke hati itu bisa nyes gitu. Itu mari silakan saat waktu-waktu luang, baik itu menulisnya, karena dengan menulis itu akan menjadikan pengalaman kita dalam menulis, kemudian juga menerjemahkan, baik itu ditulis ataupun dibaca biasa, baik cara membacanya juga terjemahnya. Dalam latihan ini, dalam hal ini, syukur bisa di-share di grup sehingga kekurangannya apa bisa kita kontrol, bisa kita luruskan. Karena berapa banyak, terutama di grup putri itu banyak yang rajin sekali, walaupun tahapnya masih koreksi hafalan ayat dan surat Al-Quran. Karena merasa ini bacaan yang saya baca dalam sholat sudah betul-betul tenan atau belum. Yang antara yang saya baca, saya lafadzkan itu dengan tulisan yang ada dalam Al-Quran. Kalau seperti ini tadi, misalkan go'ibatun. Padahal mestinya go'ibatun. Nah, ini kan menjadikan sesuatu yang tidak pas. Makanya monggo untuk silakan, kalau di grup itu bisa kita diskusikan, yang kurang pas bisa kita luruskan, yang lurus kita apresiasi, yang sudah benar, baik itu ayat Al-Quran atau surat, ataupun latihan bahasa Arab yang sudah kita pelajari ini. Karena dari latihan bahasa Arab yang kita pelajari itu masih banyak yang belum mengungkapkannya di dalam grup. Fungsinya kita bentuk grup itu memang untuk kita diskusi, sehingga kita tahu sudah sampai tahap seberapa yang kita pelajari. Sudah sampai tahap seberapa yang kita pahami dari pelajaran yang sudah kita terima. Itu kan bisa kita lihat di dalam diskusi grup. Karena walaupun masih dalam pelajaran 1, 2, 3, itu apa yang ada di dalam surat Al-Quran atau ayat Al-Quran, itu sedikit banyak seperti halnya yang kita pelajari. Misalkan ini sebagai khobar, mudzakkar muannasnya mengikuti, kemudian mufrad jamaknya mengikuti, kemudian rofa atau jar atau nasabnya itu mengikuti, itu bisa kita pelajari atau bisa kita lihat saat kita mengungkapkan bacaan Al-Quran yang sudah kita hafal ataupun surat-surat yang sudah kita hafal. Jadi diskusi itu untuk melanyahkan apa yang kita pelajari saat kita bermuwajahat begini. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Ada Ustaz yang mau ditanyakan Ustaz, ini masalah halo? Oke, silakan. Tentang hal tidak membedakan antara hal dengan a tadi. Tadi dalam contoh kan ada aja hilatun, nah, kemudian ada yang hal faridatu. Jadi ada pembedaan. Ya, terima kasih. Jadi sama-sama harfu istifham, sama-sama huruf untuk bertanya, bisa memakai a, bisa memakai hal. Boleh memakai a, boleh memakai hal.
Misalkan dalam Al-Quran juga ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah afara'aita? Maka apakah kamu tidak melihat? Afara'aita manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu sebagai Tuhannya, hawahu, hawa nafsunya. Juga ada hal adulukum ala tijarotin. Apakah atau maukah adulukum, aku tunjukkan kepada kalian ala atas tijarotin, suatu perdagangan dan seterusnya. Jadi hal ataupun sama-sama boleh dipakai yang artinya apakah. Demikian bisa dimengerti. Tolong diulangi tadi Ustaz, hal dengan A tadi termasuk harfun apa tadi? Harfu istifham, huruf untuk bertanya. Hal atau A. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi hal atau A itu harfu istifham, huruf untuk bertanya, yang jawabnya na'am atau la, ya atau tidak atau bukan. Namun dalam Al-Quran memang ada ayat Al-Quran yang nadanya itu Allah bertanya namun tidak perlu jawaban. Kadang begitu. Nadanya bertanya, namun tidak perlu jawaban. Tapi yang utama memang hal atau A itu huruf untuk bertanya yang jawabnya na'am atau la. Secara wajar, secara normal demikian. Mari kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Sudah? Kalau sudah, untuk malam ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan kita, pengalaman kita, pemahaman kita terhadap bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Dan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, terima kasih.